Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan zat padat dan zat cair, materi IPA kelas 8 semester 2. Kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini adalah menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah menyimak video kali ini, kalian bisa menjelaskan konsep tekanan zat padat dan zat cair. Tekanan nanti sebenarnya materinya dibagi menjadi 3, ada tekanan padat zat padat, ada tekanan padat zat cair, dan ada tekanan gas ya. Tetapi kali ini di dalam video ini kita nanti akan membahas tekanan zat padat dan zat cair saja. Untuk tekanan gas akan kita bahas pada video berikutnya. Kita mulai membahas tentang tekanan zat padat. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Lihat pisau yang dipakai untuk memotong daging. Menurut kalian, pisau yang mudah digunakan untuk memotong daging ataupun sayuran itu pisau yang tumpul atau pisau yang lancip? Nah, mengapa demikian? Nah, nanti akan kita jawab ya, pisau mana yang paling mudah digunakan untuk memotong daging maupun sayuran. Sebelumnya, kita lihat faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan zat padat. Faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan zat padat itu ada 2, yaitu gaya disimbolkan dengan huruf F atau berat disimbolkan dengan huruf W. Faktor yang kedua yaitu luas penampang disimbolkan dengan huruf A. Apa hubungan antara tekanan, gaya, dan luas penampang? Nah, semakin besar gaya, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar luas penampang, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi kalau kita terapkan pada kejadian pisau yang digunakan untuk memotong daging, kalau pertanyaan yang paling mudah digunakan untuk memotong daging, maka pisau yang lancip lah yang paling mudah digunakan. Kenapa? Karena kalian ketahui pisau yang lancip itu memiliki luas penampang yang kecil dibanding pisau yang tumpul. Karena pisau yang lancip memiliki luas penampang yang kecil, itulah yang menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh pisau menjadi besar, yang pada akhirnya mudah digunakan untuk memotong daging ataupun sayuran. Sebaliknya, kalau kita lihat faktor dari gaya, semakin besar gaya, dalam artian kalau kalian menggunakan pisau dengan gaya yang kuat, maka akan menghasilkan tekanan yang besar atau menjadi mudah untuk memotong daging dibanding kalian memotong daging dengan memberikan gaya yang kecil. Ya, jadi tekanan zat padat itu dibagi menjadi faktor yang mempengaruhi ada 2, yaitu gaya dan luas penampang. Jika dilihat secara matematis, rumusnya adalah P. P itu adalah simbol dari tekanan. Tekanan nanti satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Dan Pascal biasanya disingkat dengan huruf PA. Sama dengan F. F itu adalah simbol dari gaya dengan satuannya Newton dibagi A. A simbol dari luas penampang dengan satuannya meter persegi. Contoh soal. Seorang murid mendorong gerobak dengan kedua tangannya dengan gaya sebesar 90 Newton.
Jika luas sebuah telapak tangan adalah 1,5 meter persegi, maka tekanan yang diberikan murid tersebut adalah seperti biasa. Jika ingin menyelesaikan soal hitungan dalam IPA, biasakan menggunakan 3D. D yang pertama yaitu diketahui, D yang kedua ditanya, D yang ketiga dijawab. Ya, kita identifikasi besaran-besaran apa yang ada di soal. Dekat ya. Di sini ada gaya. Gaya simbolnya adalah F. Maka tulis saja F. Nilainya 90 Newton. Kemudian luas. Luas sebuah telapak tangan. Berarti simbolnya adalah A. Lihat, sebuah telapak tangan 1,5 meter persegi. Karena soalnya tadi mendorong gerobaknya menggunakan kedua tangan, maka A-nya 1,5 dikalikan 2. Karena 1,5 ini tadi masih luas sebuah telapak tangan. Padahal yang digunakan untuk mendorong gerobak menggunakan dua tangan, maka harus dikalikan 2. 1,5 meter persegi dikalikan 2, hasilnya adalah 3 meter persegi. Kemudian yang ditanya adalah tekanan. Tekanan simbolnya adalah P atau pressure ya. Bahasa Inggrisnya tekanan itu adalah pressure, singkatannya P. Dijawab, tulis dulu rumusnya. P sama dengan F dibagi A. Masukkan F-nya 90 Newton. Kemudian A-nya masukkan 3 meter persegi. 90 dibagi 3 menghasilkan angka 30. Satuan tekanan adalah Newton per meter persegi. Kalian juga boleh menulis hasil akhirnya dengan 30 dengan satuan PA. Atau kalian tulis lengkap Pascal juga boleh. Silakan pilih salah satu. Kita ke materi yang kedua yaitu tekanan zat cair. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Di sini ada seorang penyelam ya. Penyelam yang menyelam sangat dalam, telinganya akan terasa sakit. Tetapi jika kamu berenang di kolam renang, telingamu tidak apa-apa. Mengapa bisa demikian? Nah, hal itu terjadi karena semakin ke dalam, semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuh penyelam yang menyebabkan tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair yang dialami oleh penyelam itu semakin besar. Oleh karena itu, semakin dalam seorang penyelam, telinga penyelam tersebut semakin terasa sakit. Faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan zat cair itu ada 3, yaitu kedalaman, kecepatan gravitasi, dan massa jenis. Oke, ada soal lagi. Perhatikan gambar di bawah ini, di mana ada sebuah botol yang diberi 3 lubang dengan kedalaman yang berbeda. Kemudian di dalam botol diisi air, ya. Kemudian kita lihat arah aliran air yang ada di dalam botol, ya. Kalau kalian perhatikan di gambar, ternyata air yang ada di lubang paling bawah ini yang memancarnya paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena lubang yang paling bawah itu memiliki tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair yang paling besar. Sekali lagi, tekanan zat cair itu yang mempengaruhi adalah kedalaman. Dalam artian, semakin dalam suatu benda di dalam zat cair, maka tekanan yang dialaminya semakin besar. Kalau dituliskan secara matematis, rumus tekanan zat cair itu adalah P sama dengan Rho. Ini bacanya Rho ya anak-anak, bukan P. Ini Rho. Kalau ditulis simbolnya seperti ini, mirip P tapi agak miring. Gini ya. Rho kali G kali H. P masih tetap sama, itu adalah simbol dari tekanan, dengan satuannya tetap, Newton per meter persegi atau Pascal. Sedangkan Rho itu simbol dari massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. G itu simbol dari percepatan gravitasi, dengan satuannya meter per sekon kuadrat, atau nanti ada juga yang satuannya Newton per kilogram. Sama saja ya anak-anak. Percepatan gravitasi satuannya ada yang menggunakan meter per sekon kuadrat, ada yang menggunakan Newton per kilogram.
Sedangkan H itu adalah simbol dari kedalaman dengan satuannya meter. Contoh soal. Perhatikan gambar. Kemudian pertanyaannya, berapa tekanan yang dialami ikan jika massa jenis air itu 1 gram per cm kubik. 1 gram per cm kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Ini A. Seperti biasa gunakan 3D. Yang diketahui pertama, rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasinya, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, teliti dalam menentukan H-nya ini. H ini yang menentukan kalian betul atau tidaknya dalam menyelesaikan soal tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair. Kenapa? Sekali lagi, H itu adalah simbol dari kedalaman. Jadi, kalian mengukurnya itu dari air yang paling atas sampai benda yang ditanyakan di soal berada. Kalau kamu perhatikan di gambar ini, tinggi air itu kan 100 cm. Kemudian tinggi ikan sampai ke bawah kan 15 cm. Berarti cara mencari kedalamannya 100 dikurangi 15 cm. Hasilnya adalah 85 cm. Jika diubah menjadi meter, maka harus dibagi 100 menghasilkan angka 0,85 meter. Sekali lagi, menentukan nilai H ini yang menentukan benar atau salahnya kalian dalam menyelesaikan soal tekanan hidrostatis. Ya, sekali lagi cara menentukan H itu dari atas, dari zat cair paling atas sampai keberadaan benda yang dipertanyakan di soal. Jika kalian sudah bisa menentukan nilai H, maka kita selesaikan pertanyaannya, yaitu ditanya P. Dijawab, tulis dulu rumusnya, P sama dengan rho kali G kali H. Rho-nya masukkan 1000, G-nya masukkan 10, H-nya masukkan 0,85. Kemudian kalikan, mendapatkan hasil 8.500 dengan satuan Newton per meter persegi atau 8.500 Pascal. Dari Ibu, semoga kalian bisa memahami materi tekanan zat cair dan zat padat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.